Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian yang ikhwan dan akhwat, yang semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malam ini kita kembali berjumpa ya seperti biasanya dalam melanjutkan pelajaran kita seputar tema-tema tauhid atau akidah Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari pelajaran kita malam hari ini. Ya, salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau dan para sahabatnya, serta setiap orang dari kaum muslimin yang setia mengikuti dan mengamalkan sunnah juga ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, utamanya ajaran tauhid beliau yang merupakan ya asas dari agama Islam. Baik. Kita membahas malam ini ya tentang salah satu surah Al-Quran yang mungkin pernah kita singgung juga sedikit waktu itu. Nanti kita kembangkan pembahasannya. Ya, surah Al-Quran yang salah satu dari nama surah ini adalah Suratul Tauhid. Surah apa yang dimaksud? Ada yang tahu? Surah apa dalam Al-Quran yang namanya surah At-Tauhid? Ada? Surah Al-Ikhlas. Barakallahu fiik. Ya, jadi surah Al-Ikhlas ini masalah nama surah saja. Ya, dalam cabang ilmu keislaman nih salah satunya nih, yaitu ilmu Al-Qur'an. Ya, istilahnya ulumul Qur'an. Jadi cabang-cabang ilmu seputar kitab suci Al-Qur'an. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang nama-nama surah Al-Quran. Bahwasanya apa? Nama-nama surah ini ada yang tunggal. Jadi ada surah yang hanya memiliki satu nama. Tapi ada juga surah-surah Al-Quran yang dikenal dengan lebih dari satu nama. Dari mulai sejak masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat, para tabiin, hingga kemudian di kalangan para ulama-ulama setelahnya, dan sampai ke zaman kita sekarang. Nah, masalah nama ini, ya beberapa banyak surah dalam Al-Quran ada yang memiliki lebih dari satu nama, dan ada yang namanya itu disebut oleh Rasul Alaihi Wasallam. Ada yang namanya dikenal nanti di kalangan sahabat saja, dari Rasul tidak didapati, ya, tidak didapati keterangan yang pasti tentang namanya. Tapi di kalangan sahabat nanti dikenal dengan nama tertentu. Ada juga yang nanti menjadi masyhur dengan nama tertentu karena apa? Termaktub demikian, artinya sesuai dengan nama itu dalam manuskrip-manuskrip kuno dari kitab suci Al-Quran. Nah, surah Al-Ikhlas ini punya beberapa nama. Ya. Nah, ini bisa dianggap juga bagian dari akidah Islam tentang apa? Kitab suci Al-Quran. Salah satu rukun iman adalah beriman dengan kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, yang utama adalah
kitab suci Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi penutup. Baik, nah kita di antara hal yang akan mengokohkan keimanan kita bahwasanya kitab suci Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu dari Allah SWT adalah pengetahuan tentang berbagai aspek menyangkut kitab suci Al-Quran, sampai termasuk juga tentang nama-nama surah-surahnya tadi. Bahwasanya surah-surahnya itu ada yang hanya memiliki satu nama, ada beberapa surah lain yang memiliki lebih dari satu nama. Dan ini pembahasannya ada ya di dalam tadi saya sebut literatur ulumil Quran namanya. Kalau orang masuk studi Islam ada ambil jurusan tafsir ya, masuk di bawah atau di dalam fakultas usuluddin. Jadi fakultas tentang pondasi agama. Biasanya kalau di Al-Azhar di Mesir itu dibagi menjadi 3 jurusan. Ada jurusan akidah, kemudian ada jurusan tafsir, dan ada jurusan hadis. Nah, kalau saya sendiri, saya berkuliah di jurusan syariah. Jadi pembahasan pokoknya memang seputar hukum Islam. Ya, tapi kalau orang mau belajar ilmu Al-Quran khusus mendalami, masuknya jurusan tafsir, bagian dari Fakultas Usuluddin. Nah, nanti di sana ada pembelajaran tentang apa? Ulumul Quran namanya. Ilmu-ilmu yang menyangkut berbagai aspek terkait Al-Quran, diantaranya tadi yang saya sampaikan. Ilmu tentang nama-nama surah dalam Al-Quran. Bagi kita seorang muslim perlu tahu yang begini. Kenapa? Di zaman begini orang banyak ya bikin keraguan-raguan. Meskipun mungkin kadang kedengeran receh lah ya pertanyaan-pertanyaannya, tapi bagi orang yang tidak mengetahui bisa menimbulkan keraguan-raguan, bisa menggoyangkan iman. Orang nanya, itu Al-Quran bagaimana dulu diturunkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Gimana ya? Bingung. Orang Muslim bingung. Nanti terus, itu Al-Quran surahnya ada berapa? Ada 114. Benar begitu? Iya. Tahu dari mana? Bagaimana awal mula ya pengumpulan Al-Quran, kemudian pembagian surah-surahnya, ya, kemudian peletakannya dalam mushaf. Kenapa tidak sesuai dengan kronologi pewahyuannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang zaman sekarang nih, anak-anak muda sering jadi kenapa ya, gimana ya, bingung. Nah, itu dia. Jadi perlu kita mengenali ya tentang kitab suci Al-Quran. Nah, tadi ada hal yang mendasar saya sampaikan. Jadi nama-nama surah dalam Al-Quran itu ada yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Beliau yang menyebut. Seperti misalnya apa? Satu saat beliau pernah menegur nih salah seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Karena waktu mengimami sholat Isya bacaannya terlalu panjang. Jadi ada makmum yang tidak sanggup untuk ikut sholat hingga tuntas. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kejadian itu, ya, ketika menegur Mu'adz bin Jabal ini, falaula shallaita bisabbihi isma rabbikal a'la aw wasyamsi wa duhaha awwal laili idza yaghshaha. Awwal laili idza yaghsha, maaf. Jadi maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semestinya kemarin itu supaya bacaan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu memberatkan makmum,
Kamu cukup baca apa? Nah, nyebut nama surah-surah. Sabbihisma rabbikal a'la, artinya surah al-a'la. Atau baca yang seperti itu, wasyamsi waduhaha. Nah, ini baca surah Asy-Syams. Ya, kita kenalnya begitu kalau buka Quran, Asy-Syams. Atau walaili idza yaghsha, yang surah setelahnya dari Asy-Syams kalau dalam peletakan mushaf Al-Qur'an. Nah, ini contoh penamaan surah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menamakan surah dengan ya ayat-ayat pertama dari surah-surah tersebut. Nah, ada kalanya juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan surah bukan dengan ayat pertama. Beliau menyebut apa? Ya, Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Ada sejumlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau menyebut namanya apa? Suratul Baqarah. Nah, kita tahu letak surah Al-Baqarah kalau di mushaf Al-Quran adalah surah kedua. Surah pertama Al-Fatihah. Tapi pertanyaannya gini, kenapa nama surah ini Al-Baqarah? Padahal pembukaannya Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Nggak ada kata-kata Al-Baqarah. Di dalam surah ada kisah tentang Al-Baqarah, sapi betina yang Allah perintahkan kepada kaum Nabi Musa untuk menyembelihnya. Nah, jadi begini penamaan surah ini ya, karena diambil dari kisah yang paling menonjol dalam berbagai tema surah tersebut, yaitu kisah tentang Al-Baqarah tadi. Padahal sebenarnya dalam surah Al-Baqarah sendiri terdapat banyak tema, banyak sekali ya. Kita kalau berusaha mempelajari itu surah Al-Baqarah dari mulai ayat pertama hingga ayat terakhir itu kita akan dapati sekian banyak tema. Ada tentang ya kisah nabi-nabi terdahulu, ada tentang pembagian manusia menjadi mukmin, kafir, dan munafik. Ada tentang hukum ya, sholat, puasa, haji. Ada tentang hukum keluarga. Ada lagi tentang hukum muamalah, riba, utang piutang. Nah, bahkan ayat yang paling panjang dari seluruh ayat di Al-Quran ada di surah Al-Baqarah. Ayat apa itu? Cari. Ya, cari. Coba. Atau ada yang tahu ayat keberapa itu dari surah Al-Baqarah? 282. Ayatnya bunyinya? Nah, coba cari, lihat mushafnya. Ambil mushaf kalau enggak. Kalau ini, ambil mushafnya, lihat. Bener enggak 282? Nah, tapi dipilihlah oleh Nabi SAW namanya surah Al-Baqarah. Karena dianggap ini kisah Al-Baqarah nih ya menonjol sekali ini dalam surah ini. Nah, ada juga kalanya nama-nama surah itu masyhur, dikenal di kalangan para sahabat. Ada juga tadi saya katakan nama-nama surah itu nanti baru menjadi masyhur ketika didapati dalam banyak manuskrip Al-Quran di zaman dulu yang ditulis oleh ya para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in. Nah, surah yang bersama kita ini surah Al-Ikhlas. Ini salah satu namanya dan ini yang sangat populer di mushaf Al-Quran dari sejak dulu. Ya. Nah, apa asas penamaannya Al-Ikhlas? Apa makna Al-Ikhlas? Al-Ikhlas itu artinya yang dimurnikan. Jadi
surah Al-Ikhlas ini surah yang tema utamanya adalah tentang ya keyakinan terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus tentang itu saja. Jadi maksudnya satu surah secara utuh itu difokuskan untuk membahas sifat-sifat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini maksud penamaannya. Ya. Atau sebut saja hikmah penamaannya. Nah, ada nama-nama lain, ada berapa? Kalau dikumpulkan dari tafsir-tafsir yang ditulis para ulama Islam, itu ada 5 nama. Ada 5 nama surah Al-Ikhlas. Ada yang menamai Al-Ikhlas tadi, dan itu yang dipakai di banyak mushaf, termasuk di mushaf yang banyak beredar di negeri kita. Ada yang menamai surah As-Samad. Kenapa? Nah, ini juga unik. Nama As-Samad ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak pernah disebut di dalam kitab suci Al-Qur'an kecuali di dalam surah Al-Ikhlas ini. Makanya menjadi kata yang dominan, ya, karena nggak ada di tempat lain. Jadi di situ adanya, dikasihlah nama oleh sebagian dengan nama surah As-Samad. Ya, As-Samad itu nama Allah Subhanahu wa taala dan mengandung sifat kebesaran. Apa arti As-Samad? As-Samad adalah, ya, kalau di dalam bahasa Arab disebut sebagai As-Sayyid allazi kamula su'daduhu, yaitu ya As-Sayyid ini apa? Yang agung. Jadi Allah Tuhan zat yang maha agung yang sempurna keagungannya. Ya. Nah, ada lagi yang menamakan nama ketiga, namanya surah Qul Huwallahu Ahad. Nah, ini datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari banyak sahabat. Namanya surah apa? Surah Qul Huwallahu Ahad. Ini terlebih lagi di kalangan para sahabat terkenal begini. Kalau kita merujuk pada sabab nuzulnya, ya, ada sebagian sahabat yang bercerita bahwasanya ini ada 2 versi nih. Ada yang menceritakan bahwa orang-orang musyrik pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini berarti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah. Mereka bilang, ya Muhammad, wahai Muhammad, ini karena mereka orang-orang musyrik tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi mereka, jadi manggilnya begitu. Seenaknya manggilnya, ya Muhammad, manggil nama. Kalau para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memanggil demikian, ya, karena apa? Mereka selain cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat mengagungkan beliau. Jadi manggilnya apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya. Nggak manggil senama, sama dengan kalau kita manggil orang tua kita. Nah, kalau orang Barat sana manggil orang tuanya namanya, karena memang tidak mengerti kesopanan. Nah, kalau kita kan nggak sopan, kita nggak ada di negeri kita orang panggil nama, kecuali orang yang sudah ya terpengaruh budaya-budaya luar. Nah, jadi orang-orang ini bertanya, ya Muhammad, katanya, sif lana rabbak, coba jelaskan sifat-sifat Tuhanmu. Tuhan yang kamu sembah itu, yang kamu ajak manusia untuk menyembahnya. Nah, maka Allah menurunkanlah surah Al-Ikhlas tadi, menurunkan surah Qul Huwallahu Ahad. Baik. Udah berapa tuh? Ada Al-Ikhlas, ada As-Samad, ada Qul Huwallahu Ahad. Nah, ada lagi 2 nama lagi. Jadi ada 5 seluruhnya. Ada yang menamai dengan surah Al-Asas. Apa arti asas? Pondasi. Ya, pondasi.
Nah, jadi dinamai surah Al-Asas kenapa? Karena isi surah Al-Ikhlas ini adalah tentang pondasi agama, keyakinan akan keesaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bahwasanya Allah lah sebagai satu-satunya sembahan. Udah ketemu tadi ayat 280? Udah. Nah, benar 282. Nah, Masya Allah. Gitu kan enak. Kalau ada mushafnya di HP atau ada koneksi, tinggal tanya sama Mbah Google. Ini ayat berapa? Ayat terpanjang, keluar maklumat yang penting, yang bermanfaat. Nah, itu ayat tentang apa? Tentang utang piutang. Ya, tentang utang piutang dan etikanya. Apa etikanya diantaranya? Ada anjuran untuk mengambil saksi ketika melakukan akad utang piutang, pinjam meminjam. Supaya apa? Hak orang yang memiliki harta, orang yang memberi piutang itu terjaga dengan baik. Jadi kalau misalnya si peminjam ini ingkar, mangkir, tidak mengakui bahwa dia punya utang, ada saksi yang bisa bersaksi. Nah, terus persaksian ini pun diatur dalam agama. Diambillah saksi dari laki-laki 2 orang. Kalau nggak ada laki-laki 2 orang, maka boleh 1 orang laki-laki itu digantikan oleh 2 orang perempuan. Jadi 1 laki-laki dengan 2 perempuan nilainya sama laki. Nah, itu ketentuannya dari sana begitu. Nah, ini ayat terpanjang. 1 halaman sendiri kalau dalam mushaf yang banyak kita pakai sekarang, mushaf-mushaf dengan mushaf Utsmani sebutannya. 1 halaman sendiri itu. Ayat 282 dari surah Al-Baqarah, surah paling panjang, ayat paling panjang. Baik, kembali kepada surah Al-Asas. Asas artinya pondasi. Ada yang menamakan begitu di antara para ulama tafsir, menyebut begitu, surah Al-Asas. Kenapa? Karena isi surah itu adalah tentang pondasi agama. Karena orang muslim punya keyakinan mendasar tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia tadi tunggal. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak memiliki tandingan, dan tidak ada yang dijadikan sekutu dalam peribadatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu lagi nama yang terakhir, yaitu Suratut Tauhid tadi, Suratut Tauhid. Udah sama, karena di dalamnya terkandung muatan tentang tauhidullah atau ketauhidan Allah. Jadi ada berapa nama semuanya? Ada 5 nama. Nah, ini ada wawasan yang mendasar yang memang wajib diyakini, yaitu tentang sifat-sifat keagungan Allah dalam surah Al-Ikhlas. Ada tema yang berupa informasi, pengayaan wawasan kita, bahwasanya apa tadi? Surah Al-Ikhlas termasuk surah-surah Al-Quran yang memiliki lebih dari 1 nama. Ada juga wawasan yang tadi yang saya sampaikan beberapa hal terkait misalnya sabab nuzulnya. Nah, ada satu lagi yang belum saya sampaikan versinya, kan saya bilang 2 versi tadi. 1 versi itu yang datang bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang musyrik. 1 lagi orang-orang Yahudi. Nah, para ulama mengatakan begini, kalau yang versi musyrik ini menguatkan bahwa surah Al-Ikhlas ini termasuk dari surah-surah Makkiyah. Kalau yang orang Yahudi ini menguatkan bahwa ini surah Madaniyah. Kenapa? Karena adanya persinggungan dengan kalangan Yahudi dan juga Nasrani itu lebih banyak ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berdiam di kota Madinah. Kalau di Mekah, yang banyak itu masyarakatnya adalah orang-orang musyrik. Jadi bukan orang yang
beragama Yahudi ataupun beragama Nasrani. Meskipun ada sedikit sebagian, tapi tidak banyak. Yang banyak itu nanti di Madinah. Nah, juga ada kaitannya lagi dengan ini, masalah Makki dan Madani atau Makkiyah Madaniyah. Ya, ini pernah mungkin saya tanyakan kalau saya tidak salah, ingat. Apa beda Makki dengan Madani? Nah, ini wawasan-wawasan tambahan aja supaya kita mengerti ya tentang kitab suci Al-Qur'an kita yang kita pedomani dalam hidup kita yakini sebagai wahyu dari Allah, dan juga kita meyakini bahwa membacanya saja tanpa memahami isinya sudah bernilai ibadah. Apalagi kalau kita membaca dengan maksud untuk menangkap isi pesan-pesan di dalamnya, akan lebih bernilai lagi di sisi Allah dan akan menjadi kebaikan buat hidup kita. Itu. Ya. Nah, apa yang dimaksud Makki Madani? Ini juga wawasan pelengkap aja. Ya, tapi termasuk mendasar. Nah, kita sering dengar begini, kalau Makki itu diturunkan di Mekah, kalau Madani diturunkan di Madinah. Nah, ini benar. Maksudnya, ini memang bersumber dari sekalangan ulama tafsir atau ulama dalam ilmu Al-Quran. Tapi, ya, bukan merupakan pendapat mayoritas ulama dan juga bukan pendapat yang dianggap paling benar. Jadi bisa dibilang benar bisa, tapi tidak sepenuhnya. Nah, ada definisi yang lebih masyhur di kalangan para ulama dan merupakan pendapat kebanyakan dari para ulama tafsir, dan juga lebih sinkron nanti dengan ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran itu sendiri. Apa definisi itu? Yang disebut Makki itu adalah yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau berhijrah. Ya, sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Yang disebut Madani adalah yang diwahyukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau berhijrah. Jadi yang dijadikan patokan bukan tempat Mekah atau Madinah, tapi yang dijadikan patokan adalah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini, bedanya di mana? Bedanya jelas. Kalau yang mengatakan Makki yang diturunkan di Mekah, Madani yang diturunkan di Madinah, berarti terkait dengan tempat. Kalau yang dikatakan satunya tadi, definisi yang lebih banyak ya dipegang oleh ulama atau dipegang oleh ulama yang lebih banyak, ya yang namanya Makki sebelum hijrah, yang namanya Madani setelah hijrah. Jadi gimana? Jadi kalaupun turunnya bukan di Madinah, tapi selama diturunkannya setelah masa hijrah, berarti masuk dalam kelompok Madani. Ya, bisa dipahami ya. Nah, misalnya apa? Ada ayat dalam surah Al-Maidah, boleh dicari juga. Biar nggak bengong, ya, biar nggak nyimak saja, nyari itu. Cari ayat di awal-awal Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat berapa? Ayat? Hah? Ayat berapa, Pak? Belum kan ayat 2. Belum sama apa? Udah lewat dari 2. Lihat mushafnya, lihat. Ambil mushaf, kalau mau ambil mushaf, masing-masing pegang mushaf. Kalau nggak ada mushaf Al-Quran di HP-nya, ambil mushaf Al-Quran tuh yang cetak, lebih mudah bukanya. Lihat, baca coba dari awalnya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat.
Hmm. Wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu zakaitum azlam fisq. Hmm. Ya. Itu ayat berapa? 3 atau 4? Masih 3. Ya, benar. Ayat 3. Nah, di mana ayat itu diturunkan dan masuk kelompok mana? Para ulama tafsir sepakat ayat itu masuk kelompok Madaniyah. Padahal di mana turunnya? Nah, ada riwayat hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Ada ya orang-orang Yahudi datang menemui Umar bin Khattab, bilang, "Ya Umar," katanya, "ada satu ayat di dalam kitab suci kamu, kitab suci umat Islam. Kalau seandainya dia diturunkan kepada kami, para penganut agama Yahudi, tentu hari di mana diturunkannya ayat itu akan kami jadikan sebagai hari raya." Kata Umar, "Ayat apa itu yang dimaksud?" Bacain ayat itu. Jadi orang-orang Yahudi pun tahu pewahyuan ayat-ayat kitab suci Al-Quran itu di zaman Nabi SAW, di zaman Umar itu ada yang berdialog begitu. Nah, dibacakan ayat itu. Kata Umar, "Saya tahu di mana ayat itu turun dan kapan turun. Dia diturunkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang wukuf di Arafah hari Jumat." Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu lagi berhaji, beliau hanya berhaji 1 kali, ya, di tahun ke-10 Hijriah, haji wada sebutannya, haji perpisahan. Karena setelah itu tidak lama Rasul Alaihi Wasallam wafat. Nah, ketika wukuf di Arafah yang merupakan salah satu rukun haji, jadi salah satu yang diwajibkan dalam ibadah haji, termasuk ibadah utama atau termasuk dari rangkaian ibadah utama dalam penunaian ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Ya, dan bertepatan dengan hari Jumat, ayat itu diterima oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini di mana peristiwanya? Di Arafah. Arafah itu masuk wilayah mana? Mekah atau Madinah? Mekah. Karena orang kalau berhaji ya di Mekah. Nanti kalau ke Madinah pun paling hanya ya sholat di Masjid Nabawi, Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena keutamaan pahalanya besar. Ya, kemudian menziarahi makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dah, rangkaian ibadah yang ditunaikan itu selama berhaji atau berumrah itu saja di Madinah. Tapi yang kebanyakan dilakukan ada di Mekah. Nah, meskipun dia diturunkan di Mekah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang wukuf di Arafah, tapi para ulama bersepakat memasukkannya ke dalam kelompok Madani. Jadi maksudnya apa? Kenapa begitu? Pertanyaannya tadi, karena memang dia diwahyukannya setelah Nabi berhijrah, ya. Nah, jadi kalau udah hijrah, udah lewat masa hijrah, semua masuk kelompok Madani meskipun tidak diwahyukan di Mekah. Ya, di Madinah maksudnya, maaf. Baik. Nah, itu contoh ya. Jadi menunjukkan bahwa definisi yang lebih tepat bahwa yang disebut Maki adalah yang diwahyukan sebelum Nabi hijrah, Madani yang diwahyukan setelah Nabi hijrah. Baik. Nah, ini juga wawasan umum. Banyak sekali. Kalau ada yang berminat membaca wawasan-wawasan seperti ini, cari aja buku-buku yang bertajuk Ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Kalau berminat juga bisa, nanti saya bagikan, boleh link downloadnya lewat Mas Oki. Di Pustaka Lajnah Pentasihan Al-Quran, ya,
Jadi ada satu badan di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, namanya Lajnah Pentasihan Al-Quran. Badan ini ya yang diberi wewenang untuk memonitor, mengawasi ya peredaran bermacam mushaf Al-Quran di negeri kita, termasuk juga menyusun kajian-kajian terkait ilmu-ilmu dan wawasan Al-Quran. Nah, di halaman situs resminya itu ada menu downloadnya tuh. Ada beberapa banyak buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Lajnah Pentasihan Al-Quran, bisa di-download secara gratis. Nah, di antaranya ada wawasan-wawasan tentang apa? Asbabun Nuzul. Ada tentang apa? Maki Madani. Ada tentang apa lagi? Al-Quran dan misalnya bermacam persoalan kontemporer, persoalan-persoalan kekinian ya. Masalah Al-Quran dengan misalnya keluarga. Bagaimana Al-Quran ini mengatur ya aturan dalam rumah tangga, aturan yang menyangkut keluarga. Ada lagi misalnya Al-Quran dan politik, bahas. Bahkan ada Al-Quran dan sains. Nah, bagi yang tertarik dunia sains nih. Nah, dan bentuk pengkajiannya bukan yang diistilahkan dengan model, ada istilah orang ya, cocokologi. Nah. Jadi dicocok-cocokkan antara fenomena alam dengan ayat tertentu dari Al-Quran. Misalnya ada fenomena alam begini, ada ayat Quran, bisa dibawa ke sana, nanti ditafsirkan ya dengan cara meskipun agak memaksa. Jadi ayat Qurannya itu dipaksakan harus sesuai dengan ya kejadian atau fenomena alam tertentu. Nah itu istilahnya cocokologi namanya, dicocok-cocokkan. Nah kalau ini enggak. Jadi para peneliti dalam bidang Al-Quran mengkaji ilmu tafsir dan para saintis mengkaji ilmu sains. Kemudian ya diusahakan untuk dipadukan sedapat mungkin. Jadi apa? Pada dasarnya keyakinan kita itu yang mewahyukan Al-Quran kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengilhamkan ilmu sains sendiri kepada manusia juga Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang mencipta dan mengatur alam semesta ini juga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikat tentang wahyu Al-Quran dan tentang alam semesta ini memang semestinya tidak berkontradiksi karena bersumber dari Tuhan yang satu. Nah ini diusahakan dipadukan sebisa mungkin tanpa harus ada ya pemaksaan tafsir. Nah itu ada, kalau nanti saya bagikan linknya boleh ya, supaya adik-adik apa? Punya minat baca tentang hal-hal yang bermanfaat, informatif, ya menambah iman, nambah ilmu juga. Nah, pakar-pakar ilmu sainsnya yang dilibatkan tuh diantaranya yang saya tahu, yang saya ingat ya, itu ada Profesor Thomas Jamaluddin yang dulu ketua di LAPAN, nah, lembaga nuklir, ahli itu beliau dalam berbagai bidang sains dilibatkan. Nah itu. Terus kemarin kan saya sempat waktu terakhir kita ngaji ya merekomendasikan juga baca sejarah. Pokoknya apa aja yang mau dibaca selagi bermanfaat baca. Apalagi umur masih muda, banyak-banyakin baca. Ya, kalau udah tua, nih kayak saya udah mulai tua, baca sebentar pusing. Ya, kadang hurufnya pun suka tertukar-tukar nih karena matanya sudah kurang tajam. Kalau masih muda, baca. Nah, jangan sampai begini, anak-anak muda umurnya banyak habis baca hal-hal yang gak bermanfaat. Apalagi cuman dipakai untuk hiburan aja, nonton sepak bola lah, nonton film apa. Ya, itu mungkin ada waktunya tersendiri dan gak usah banyak-banyak porsinya. Dan itu pun pilih aja
ya sekedar untuk hiburan saja, bukan tujuan utama. Nah, kalau kecenderungan anak-anak sekarang lebih suka yang begitu, tambah lagi yang nggak jelas yang ditonton, ya macam-macam orang orang bikin konten di YouTube nggak jelas, nggak karuan, yang nggak positif juga, itu yang jadi tontonan viral, makanya kan orang-orang seperti itu. Ya, kita ikut menonton berarti ikut memberi kontribusi itu supaya orang itu semakin banyak viewersnya. Nah, kalau anak muda muslim yang taat kepada Allah dan ya berusaha untuk apa? Kelak menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, bagi masyarakatnya, terlebih bagi keluarganya, bagi bangsanya. Nah, mulai dari usia sedini mungkin, pilihlah bacaan-bacaan bermanfaat. Dan banyak itu, tergantung minatnya. Apa aja, mau minat sejarah, boleh. Mau minat dengan ilmu agama yang tadi ada kaitannya dengan sains, boleh. Ilmu agama yang misalnya ada kaitannya dengan ilmu, ada tuh ilmu filologi, nah, ilmu tentang ya manuskrip kuno. Jadi penulisan dan perkembangan dunia penulisan nih dari masa ke masa. Nah, khusus tentang misalnya karya-karya ulama Islam. Baca menarik juga tuh. Ya. Saya pernah melihat di Mesir itu mesin cetak. Ini cerita aja sedikit, mesin cetak. Jadi bagaimana buku dicetak ini kan berkembang, ya, sesuai dengan perkembangan teknologi. Saya lihat mesin cetak kuno. Gimana nyetaknya itu? Buku-buku Islam terutama yang banyak dicetak itu dengan mesin itu zamannya dulu. Dulu awalnya orang kalau mau punya buku, bagaimana? Gak bisa beli, gak ada yang mencetak. Orang mau punya mushaf Al-Quran aja, gimana? Pesan dari orang yang berprofesi sebagai penyalin mushaf. Itu banyak dulu di sejarah-sejarah Islam di masa lampau itu banyak. Jadi orang yang bisa menulis dengan bagus, ya tulisannya bagus dan bisa menulis cepat. Cepat menyalin. Orang pesan, bikinkan saya salinan mushaf Al-Quran, dibuatnya. Berapa lama? Berapa puluh hari, misalnya, berapa bulan. Nah, bikinkan saya salinan kitab Sahih Al-Bukhari, kitab hadis. Buat. Gitu. Harganya mahal sekali. Karena apa? Jasa nih penulisannya nih mahal di zaman itu. Tinta pun mahal, kertas pun mahal. Nah, setelah era modern mulai ada mesin cetak. Orang-orang barat yang duluan punya. Nah, orang Islam, orang Timur, ya negara-negara Islam seperti Mesir, Lebanon, yang ada juga banyak Muslimnya di sana, mulai menggunakan mesin cetak untuk mencetak buku agama. Awal-awalnya ulama Islamnya masih ada yang pro, ada yang kontra. Karena apa? Ada yang khawatir kalau ilmu-ilmu keislaman ini buku-bukunya dicetak dengan mudah, orang akan ya mudah ditinggalkan juga. Nah, tapi pada akhirnya bagaimanapun setelah pro kontra tadi, mulailah dicetak Al-Quran, buku-buku agama. Nah, gimana? Awalnya pencetakan itu menggunakan mesin-mesin cetak yang sangat sederhana. Nah, yang pernah saya lihat begini nih. Jadi buat mencetak satu baris itu hurufnya disusun dulu. Susun huruf. Baru habis itu di tinta baru diputar cetak. Nah, ini wawasan-wawasan juga. Bagaimana sampai mushaf Al-Quran kita sekarang bisa dicetak dengan kualitas cetakan yang bagus. Itu semua tuh. Baca tentang itu, ya. Baca juga tentang perkembangan ilmu penulisan Al-Quran. Sampai yang sekarang yang bagus yang sering kita pakai dalam itu tadi tuh ada di gadget antum. Itu ada penulis-penulisnya tuh. Ada orang yang memang ahli dalam ya membuat tulisan kemudian dijadikan program, kalau sekarang jadi program komputer untuk menulis, tinggal dicetak bagus. Nah, itu ada sejarahnya semua. Baik, kita kepada tema utama sekarang.
Tentang pembahasan tauhid ini, yang paling inti diyakini oleh setiap muslim itu adalah tadi, kandungan dari surah Al-Ikhlas, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tunggal. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, huwallahu ahad, bahwasanya dia adalah esa, tunggal, tidak berbilang, ya, tidak punya tandingan, juga tidak punya anak keturunan, dan bukan dilahirkan juga oleh yang semisal. Ini kandungan ahad, mencakup semuanya. Kemudian yang kedua, Allahus Samad. Tadi sudah dijelaskan makna Samad, yaitu ya, yang maha agung, yang sempurna keagungannya. Ini juga diyakini oleh setiap muslim, dan kemudian selebihnya ayat-ayatnya menegaskan saja makna-makna tadi. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak juga diperanakan, artinya Allah tidak memiliki tadi, ya, hubungan nasab dengan apapun, dengan siapapun. Jadi bukan dilahirkan dari sesuatu yang sejenis, dan tidak juga melahirkan sesuatu yang sejenis. Nah, ini bisa untuk menegasikan adanya ketuhanan, ya, misalnya apa? Seseorang yang diakui sebagai anak dari Allah Subhanahu wa taala, itu nggak bisa dalam agama Islam, nggak diterima. Kemudian walam yakun lahu kufuwan ahad, penegasan dari tadi, Allah tidak berbilang, Allah tidak memiliki tandingan, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kemahakuasaannya, ya, dan juga tidak ada yang disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan peribadatan kepadanya. Nah, itu palingnya. Nah, dari sinilah kemudian muncul namanya kalimatut tauhid, yaitu ungkapan la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, ya, maknanya adalah la ma'buda. Nih, hafalkan, ya, hafalkan. Arti la ilaha illallah. Jadi la sama dengan la. Ilah sama dengan ma'bud bihaq. Apa? Ma'bud bihaq. Jadi ilah yang dimaksud di sini, yang dinegasikan adalah yang disembah dengan hak. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak illallahu, selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, masing-masing ini ada penjelasannya nih, bagian-bagiannya. La ilaha jadi menegasikan ketuhanan apapun dan siapapun. Kemudian tadi makna ilah ma'bud bihaq, yang disembah dengan hak, maksudnya yang benar-benar pantas dan wajib untuk disembah. Kenapa harus ditambahkan bihaq itu? Kalau bahasa kita tuh kan langsung aja la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nanti ada lagi yang bilang tiada Tuhan selain Tuhan. Iya. Nah, kenapa harus dibilang la ilaha la ma'buda bihaq, tidak ada Tuhan yang pantas dan patut untuk disembah dengan hak? Karena kalau dalam realitasnya, dalam kehidupan ini, kita menyaksikan manusia banyak yang menyembah selain Allah. Jadi yang dipertuhankan selain Allah, tetapi penyembahannya kepada Tuhan-Tuhan itu tidak dengan hak. Nah, hak itu apa sebenarnya yang menjadikan Allah menjadi Tuhan satu-satunya untuk disembah? Karena Allah lah yang mencipta dan mengatur dan memberi rezeki dan memberi kehidupan, Allah yang menentukan kematian. Pokoknya segala-galanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Nah, jadi keyakinan muslim yang paling mendasar itu sederhana sekali. Kita meyakini bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah dan diatur oleh Allah dan semua-muanya dikehendaki oleh Allah.
maka tidak ada siapapun yang berhak untuk disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, mudah. Dan itu dipahami oleh orang-orang di luar Islam juga, ada yang paham bahwa agama Islam itu menganut ajaran yang disebut dengan monoteisme. Jadi artinya penyembahan satu Tuhan yang tunggal, tidak berbilang, yaitu Tuhan yang diyakini sebagai sang pencipta alam semesta dan pengaturnya, yang memberi rizki, menghidupkan, mematikan semua. Nah, itu yang pernah saya jelaskan sebelumnya tentang aspek tauhid yang namanya tauhid rububiyah. Nah, yang kemudian menjadi pembahasan inti adalah tauhid uluhiyah, waktu itu saya sebutkan, yaitu apa? Keyakinan bahwasanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tuhan-Tuhan lain tidak boleh disembah. Dan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan lain batil. Dan juga ada lagi satu lagi yang waktu itu pernah saya jelaskan, namanya tauhid al-asma was sifat. Itu juga dikandung dalam surah Al-Ikhlas, yaitu keyakinan bahwa Allah memiliki sifat-sifat keagungan dan kebesaran. Tadi diantaranya apa? Allah Ahad. Ini sifat kebesaran. Kenapa? Karena dengan sifat ini berarti tidak ada yang bisa menandingi Allah dalam urusan ibadah dan dalam urusan pengaturan alam. Ya. Nah, kemudian apa? Sifat besarnya lagi, sifat kebesaran, sifat keagungan, Allahu Samad tadi. Allah yang Maha Agung dan sempurna keagungannya. Nah, selebihnya sifat-sifat Allah itu ada banyak dalam Al-Qur'an, ada juga dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Salah satunya, nih sebagai penutup untuk malam ini dulu ya, sebagai contoh sifat, bahwasanya apa? Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan bisa terlihat oleh hamba-hambanya yang beriman. Jadi kita di dunia nih ya nggak akan sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari ujian keimanan. Kita benar beriman kepada Allah, benar. Meskipun nggak melihat, meskipun tidak melihat. Terus dengan alasan apa kita beriman? Banyak. Ya, di antaranya apa? Karena keyakinan kita akan kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan juga keyakinan kita bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini tidak terjadi dengan sendirinya dan tidak berjalan dengan sendirinya. Semua ada yang mengatur. Ya. Meskipun kita belum melihat di dunia ini, tapi kita yakin akan keberadaan Allah dan kemahaesaan Allah, dan juga tadi keberhakan Allah untuk diibadahi. Tuh mendasar. Kenabian Nabi Muhammad SAW, kesucian wahyu Al-Quran, itu kita yakini. Nah, nanti sebagai balasannya di akhirat, ya, hamba-hamba yang beriman itu akan Allah beri kesempatan untuk bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ya. Nah, apa dasar dari keyakinan ini? Ada sejumlah ayat dalam Al-Qur'an. Ya, catat. Di antaranya ayat 22, 23 dari surah Al-Qiyamah. Baca, saya mau baca. Biar nggak ngantuk. Ayat 22 dan 23 dari surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah surah keberapa tuh? Ayo. Surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Apa bacanya? Surah Al-Qiyamah. Ada? Berapa? Apa? Gimana bacanya? Wujuhun yauma idzin nadhirah. Apa artinya di situ? Berseri-seri. Kemudian 23-nya itu kan 22 ya. Ya, 23-nya ila rabbiha nazirah. Apa terjemahnya? Pada Tuhan mereka wajah-wajah itu memandang. Oh, tadi berseri udah. Hah? Ya? Ya?
memandang. Ya. Mirip ya. Mirip kan? Nadhirah. Apa tadi nadhirah artinya? Berseri. Nadhirah. Setelahnya nadhirah. Beda tipis tuh. Yang satu dengan dhad artinya berseri-seri. Yang satu dengan dha. Jadi artinya memandang. Nah, itu artinya tadi. Jadi di akhirat wajah orang beriman itu berseri-seri, senang udah masuk surga. Berseri-seri, riang, gembira, bahagia bersama keluarga, berkumpul lagi. Terus ya tambah lagi oleh Allah kenikmatannya, yaitu apa? Ila rabbiha nazirah. Jadi wajah-wajah ini dengan berseri-seri menatap wajah Tuhan yang mereka ibadahi selama hidup di dunia. Meskipun nggak bisa lihat. Waktu di dunia kita nggak bisa lihat. Nah, kenapa kemudian dikhususkan hanya bagi orang beriman saja? Orang kafir di dunia buta. Orang kafir itu di dunia artinya tidak melihat jalan kebenaran. Dan tidak mengenal Allah dengan benar-benar mengenal. Ya, dengan pengenalan yang benar. Jadi tidak beribadah kepada Allah. Sebagai sanksinya mereka akan dihijab dari melihat Allah. Nah, baca dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15. Cek ayatnya. Biar nggak ngantuk. Kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Apa terjemahnya, baca? Kali-kali tidak. Sesungguhnya pada hari itu terhalang. Jadi orang-orang kafir nggak bisa lihat. Sebagai balasan di dunia mereka tidak mengenal Allah, tidak beribadah kepada Allah, di akhirat mereka juga tidak akan diperkenankan untuk melihat Allah sang pencipta mereka. Nah, orang beriman dalam hal ini Imam Syafi'i itu pernah berkata. Kata Imam Syafi'i apa? Ketika Allah menghijab musuh-musuhnya dari melihat dirinya, maksudnya dari melihat zatnya, melihat menatap wajahnya tadi. Jadi musuh-musuhnya ini siapa? Orang-orang yang tidak beriman di dunia. Maka Allah memberi kesempatan bagi orang-orang beriman. Nah, ini bagian dari akidah dan juga termasuk dari keyakinan kita bahwa di antara sifat-sifat kebesaran Allah itu nanti Allah bisa terlihat di hari akhir nanti ketika orang-orang sudah masuk surga, dan juga sebelumnya ketika masih di istilahnya arasatil qiyamah, di fase-fase tertentu nanti dari setelah terjadinya hari kiamat. Baik. Ada kemudian hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Al Bukhari dan Sahih Muslim. Bunyinya begini, nih. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna al-qamara lailatal badri. Jadi sesungguhnya kalian nanti benar-benar akan melihat Tuhan kalian itu di hari kiamat sebagaimana kalian menatap bulan di malam purnama. Maksudnya menatap bulan itu bukan Allah tampak seperti bulan, tapi maksudnya kondisi saat itu waktu kita menatap Allah itu seperti waktu kita melihat bulan purnama, teduh. Nggak ada kesulitan. Beda kalau kita melihat matahari. Karena matahari kan memancarkan cahaya sangat terang. Sehingga kalau kita tatap itu, mata kita sakit. Nah, tapi diumpamakan seperti kita menatap bulan. Artinya apa? Tidak ada rasa sulit untuk menatap. Ya, waktu bulan purnama kalau kita keluar, kalau misalnya tidak mendung, cuacanya di luar kelihatan dengan jelas. Nah, tapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi syarat. Kata beliau gini, fa in istata'tum, kalau kalian bisa, an la tughlabu, untuk tidak melewatkan, tidak ketiduran, tidak disibukkan dari apa? Ala salatin, dari melakukan salat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum matahari terbit, sholat subuh berarti
dan sebelum matahari terbenam sholat asar, berarti faf'alu, maka lakukan. Jadi maksudnya apa? Semua sholat-sholat wajib harus dijalankan oleh setiap orang yang mengaku beriman dan mengaku sebagai orang muslim. Tapi di antara sholat-sholat 5 waktu itu, yang paling utama adalah 2 sholat tadi, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh, banyak orang yang mungkin sering melewatkannya. Kenapa? Karena itu waktu istirahat. Sholat asar, banyak orang yang kadang-kadang kelewatan tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena itu waktu sibuk dan waktu banyak orang itu baru mulai selesai beraktivitas di luar rumah. Ya, kadang-kadang tuh orang waktu asar tuh orang pulang kerja, pulang sekolah, pulang kuliah, mau sholat dulu sebelum pulang, ya, pengen cepet-cepet pulang, nanti di perjalanan pulang malah kadang-kadang jadi telat karena macet, karena apa. Nah, jadi maksudnya apa? Ada korelasi yang sangat kuat antara akidah tadi, keyakinan, dengan ibadah. Orang kalau ibadahnya rajin, tekun, dan didasari dengan iman yang benar, dan dilakukan sesuai dengan tuntunan agama Islam, ya, maka akan dapat balasan juga yang baik dari Allah. Nah, jadi sekalangan ulama mengatakan begini, kenapa Nabi kemudian mengaitkan antara Allah akan terlihat di hari kiamat dengan mengerjakan 2 sholat ini? Karena nanti di akhirat itu, ya, orang yang paling tinggi kedudukannya di surga. Jadi surga itu bagi orang-orang beriman, dan nanti derajatnya juga bertingkat-tingkat lagi. Nah, orang yang paling tinggi kedudukannya nanti di surga akan Allah beri kesempatan bisa memandang wajah Allah di pagi dan petang hari. Karena dulunya waktu di dunia mereka mengerjakan sholat subuh dan sholat asar itu dengan sangat baik, tepat waktu, apalagi berjamaah buat laki-laki. Ya, ini jadi motivasi maksudnya. Nah, yang lain, yang umumnya orang beriman yang ada di surga bisa menatap Allah juga, tapi ya menurut nih sekalangan ulama ini, mereka hanya akan diberi kesempatan menatap Allah 1 kali dalam sepekan, yaitu nanti hari Jumat yang disebut dengan sebutan Yaumul Mazid, hari tambahan dari Allah. Dan kenikmatan menatap wajah Allah yang mulia ini, wajah Allah yang agung ini adalah kenikmatan tertinggi nanti di surga. Jadi surga itu sudah merupakan kenikmatan yang tinggi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ya. Wa man zuhziha faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa saja yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah benar-benar beruntung. Jadi orang dapat surga itu sudah merupakan prestasi yang tinggi. Tapi nanti di surga, ahli surga ditempatkan di tempat berbeda-beda lagi, dan yang paling tinggi adalah orang yang ya tadi diberi kesempatan untuk bisa menatap wajah Allah pagi dan petang. Jadi penikmatannya lebih banyak dari orang yang umum yang lain. Kenapa? Sebagai balasan di dunia karena mereka benar-benar menjaga ibadah sholat 5 waktunya, terutama ibadah sholat subuh dan sholat asar. Baik, adik-adik, kita akhiri pertemuan malam ini. Maksudnya kita akhiri materi dari saya. Sekarang masuk sesi tanya jawab. Boleh kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Waktunya beberapa menit saja. Silakan. Jadi yang laki-laki ada yang mau bertanya? Yang perempuan juga boleh. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Nah, kalau tanya silakan tanya apa aja. Selagi saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Silakan. Ada? Boleh, silakan. Kasih yang perempuan ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, jadi sempat ada pembahasan soal istidraj di Twitter. Cuma yang jadi pertanyaan adalah waktu itu sebenarnya istidraj itu apa sih? Baik. Mungkin itu dulu sih, soalnya kurang paham maksudnya itu pembahasan yang lumayan ramai, tapi kita Oh gitu. berarti Elon Musk itu Apa? Elon Musk. Oh, Elon Musk. Jadi pembahasannya sekitar Baik. Bagus. Nah ini kadang-kadang kita ini, atau bukan kadang-kadang, bahkan banyakan dari kita hari ini itu memang ya mau atau tidak mau terpengaruh oleh ya isu-isu yang sedang viral di media sosial. Apa aja, mau tentang agama atau tentang apa aja. Sampai gosip-gosip yang juga belum jelas ya, duduk perkaranya itu disibukkanlah kita nih masyarakat umum dengannya. Jadi kita bahas di mana-mana. Saya juga begitu, ketemu orang di mana orang ngajak ngomong apa. Termasuk kasus-kasus kriminal. Ya. Nah, ada di antara isu-isu yang juga ramai dibahas, ada kaitannya dengan urusan agama. Nah, di antaranya ini masalah istidraj. Saya sendiri secara pribadi tidak mengetahui isu istidraj yang ada di media sosial ini dan ada kaitannya dengan Elon Musk segala macam enggak. Nah, kalau Elon Musk ini orang barat ya. Kalau orang kita Mas Elon. Iya. Orang kita orang Jawa Mas Elon. Baik, istidraj itu maksudnya kalau dalam agama ya, pembahasan istidraj itu, jadi yang dimaksud adalah ketika seorang yang ya dia itu diberi oleh Allah banyak kenikmatan duniawi. Ya, meskipun sebenarnya dari sisi keimanan dan ketakwaannya kepada Allah itu sangat minim atau bahkan bukan termasuk orang beriman. Nah, jadi intinya orang ini adalah orang yang diuji oleh Allah dengan bermacam kenikmatan duniawi yang lantas kenikmatan-kenikmatan itu menjadikan dia semakin dalam dan semakin jauh, jadi semakin dalam kekufurannya atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia orang beriman. Misalnya gini, orang beriman, orang muslim, banyak di negeri kita orang muslim yang tidak taat dalam beragama tapi secara identitas dia muslim dan dia punya dasar keislaman, artinya dia meyakini kebenaran agama Islam. Ya, kalau ditanya agamanya apa? Islam. Percaya Allah? Percaya. Percaya Nabi Muhammad? Percaya. Ya, percaya kitab suci? Percaya. Sholat nggak? Nah, itu dia belum katanya. Belum sempat, belum dapat panggilan, belum dapat hidayah. Nah, lantas dia nanti merasa saya baik kok. Kenapa? Allah selalu kasih saya kemudahan. Allah kasih harta saya banyak. Allah kasih saya anak-anak yang banyak, yang ya cakep-cakep anaknya, pinter-pinter katanya. Nah, itu bagian dari istidraj. Jadi artinya dia diuji. Karena dengan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan itu, selayaknya seorang hamba itu justru semakin mensyukuri nikmat-nikmat itu. Dan di antara bentuk bersyukur itu adalah memanfaatkan nikmat yang Allah berikan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin merasa banyak dapat nikmat, semakin bersyukur, semakin baik dalam beribadah kepada Allah, semakin baik juga dalam berakhlak. Nah, kalau tidak beriman sama sekali kepada Allah atau beriman dengan iman yang salah, tidak beragama Islam artinya, kemudian Allah kasih harta yang banyak terus-menerus mudah. Nah, itu akan apa?
akan semakin tenggelam dalam kekufuran dan akan semakin jauh dari Allah, ya, meskipun dia termasuk orang beriman juga bisa tadi, dan nanti akan semakin berat hisab dan juga siksa yang akan didapat di akhirat. Jadi ini ujian di dunia, ya. Nah, bagi orang lain yang tidak mengalami juga bisa jadi ujian. Orang-orang yang lemah iman, meskipun tidak diistidraj oleh Allah, ya artinya tidak diberi harta banyak, orang suka bilang gini, ah itu orang sholat nggak pernah, ibadah nggak beres, buktinya hidupnya enak tuh, hartanya banyak. Nah, saya kalau kayak gitu aja lah. Tapi dia nanti hartanya juga nggak banyak, hidupnya juga nggak enak. Ya, nah itu jadi ujian juga buat orang lain. Nah itu kira-kira istidraj lah, kalau dibahasakan secara sederhana. Jadi istidraj itu ujian dari Allah, ya. Dengan apa? Diberikannya seorang hamba, ya makhluk ciptaan Allah, manusia, bermacam kenikmatan duniawi. Ya, untuk supaya dia nanti semakin jauh dari Allah. Meskipun tadi orang beriman, kan banyak tadi bilang, orang, saya baik-baik aja. Nah, dia nggak sadar di balik itu nanti ada, ya, ada hitungan di akhirat yang bisa memberatkan, ya, siksa dia nanti. Karena dia tidak beribadah, dia meninggalkan hal-hal yang diwajibkan dalam agama. Begitu juga, ya, dia mungkin melihat itu sebagai kenikmatan dari Allah, padahal tadi itu sebagai ujian. Ya, pada sebagai ujian. Jadi nanti ketika bisa saja di dunia pun kenikmatan-kenikmatan itu Allah cabut dalam waktu tertentu, nanti ada jangka waktunya. Nah, kita pernah menyaksikan di hidup ini, Pak, namanya kehidupan, orang bilang kan berputar. Ada kalanya, ya kan seperti roda, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ada orang yang kemarin terlihat senang hidupnya, punya kemewahan, punya, besok-besok ternyata apa? Mungkin kenikmatannya belum hilang, tapi dia tidak bisa menikmati lagi kenikmatan-kenikmatan itu. Kenapa? Udah sakit. Ya. Orang punya harta, tapi kalau tidak punya kesehatan, ya, nggak bisa melakukan apa-apa dengan hartanya. Nggak bisa melakukan apa-apa dengan hartanya. Kenapa? Sakit-sakitan. Ya, terus ada lagi yang pernah kita lihat dalam pengalaman hidup kita ini, saya lah secara khusus, orang yang tadinya itu punya banyak harta, tapi suatu saat tiba-tiba apa? Hilang akal, gila. Orang gila ada punya pikiran nggak dengan harta? Nggak punya. Dia nggak pakai baju aja juga nggak apa-apa, dia ngerasa wajar-wajar aja, ya, namanya orang nggak waras. Nah, itu tuh ujian-ujian dari Allah, ya, yang kita patut mawas diri dari, ya, menghadapi yang demikian. Makanya apa? Selalu kita memohon kepada Allah supaya menjadi hamba yang selalu bersyukur. Jadi mensyukuri nikmat itu intinya adalah apa tadi? Mengingat-ingat bahwa Allah lah yang memberi nikmat, lisan kita selalu berzikir kepada Allah. Kemudian juga apa? Menggunakan semua yang Allah karuniakan kepada kita dalam jalan kebaikan. Akal nih, kita dikasih akal oleh Allah, pakai untuk yang baik-baik, tadi saya sampaikan. Gunakan untuk menuntut ilmu, apa aja, ilmu agama, ilmu umum, ilmu agama yang bersinggungan dengan ilmu umum, lakukan. Ya, yang misalnya di bidangnya teknik, pelajari ilmu teknis sebaik-baiknya supaya nanti jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain di bidang itu. Yang senangnya di bidang seni, kalau memang seninya ini tidak bertentangan dengan prinsip agama, lakukan. Ini kan semua dalam mendayagunakan apa? Akal pikiran yang Allah karuniakan kepada kita. Tenaga kita yang masih kuat, pakai. Nah, itu termasuk dari mensyukuri nikmat Allah. Ya. Nah, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Karena nanti ada masanya di mana apa?
nikmat-nikmat itu mungkin Allah hilangkan atau juga mungkin akan melemah. Ya udah nggak seperti dulu lagi tenaga, udah nggak sekuat dulu akal. Nah itu banyak juga orang-orang yang alhamdulillah sih di usia-usia lanjut dapat hidayah dari Allah. Tapi apa? Mau belajar baca Quran udah susah banget. Udah susah. Udah umur berapa? 50 tahun. Mau belajar baca Quran udah susah. Mau ngafal apalagi? Hafal, ada orang belajar menghafal surah pendek Al-Humazah, At-Takasur. Gak bisa-bisa. Kenapa? Udah mulai pikun. Nah, kenapa? Karena waktu muda memang tidak menggunakan tuh karunia-karunia Allah di masa mudanya untuk itu. Ya meskipun itu baik masih alhamdulillah ada upaya lah dan ada kesadaran untuk memperbaiki yang telah lalu. Karena yang sudah lalu ini tidak bisa diulang, yang ada bisa diperbaiki, itu bagus. Tapi artinya apa? Selagi muda, kalau memang masih kuat tenaga, akal pikiran masih sehat, nah gunakanlah sebaik-baiknya. Nanti kalau kita sudah memasuki usia lanjut, usia tua, kita tinggal menuai kebaikan aja yang terus-menerus tidak terputus. Nah, seperti apa? Ayat Quran, ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi Allah kecualikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat pahala yang tidak terputus. Dari sebelumnya ayatnya bunyi apa? Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk penciptaan. Kemudian kami kembalikan mereka ke derajat terendah. Nah, apa derajat terendah yang dimaksud? Ada beberapa penafsiran di kalangan para ahli tafsir. Di antaranya ada yang menafsirkan Allah kembalikan manusia itu kepada ya umur atau usia lanjut di mana apa? Kekuatan fisik dan akalnya sudah tidak seperti saat dia muda. Kemudian dari sini Allah kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari sejak muda. Kalaupun sudah tua nanti, ibadahnya sudah berkurang, ya itu Allah tetap alirkan terus pahalanya sebagaimana dia waktu masih muda. Orang udah tua, waktu muda biasa pergi ke masjid, sholat berjamaah, berdiri di saf depan. Udah mulai tua, mulai tidak kuat ke masjid, Allah masih terus alirkan pahala sebagaimana apa yang dia niatkan dulu. Karena yang sekarang dia alami adalah apa? Dia terkendala oleh kekuatan dan kesehatan fisiknya. Jadi meskipun dia tidak lagi beribadah seperti waktu muda, tapi pahala yang dia peroleh masih seperti dulu. Itu, ya. Orang yang sedang sakit, kata Nabi SAW, "Idza maridul abdu," kalau seorang sedang sakit, au safar atau sedang safar, ya kutiba lahu minal a'mali ma kana ya'maluhu sahihan muqima, maka akan dicatatkan baginya pahala kebaikan sebagaimana amalan yang dia lakukan saat sehat dan mukim. Safar, sholatnya dikurangi, qasar, bilangan rakaatnya dikurangi yang 4 jadi 2, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Tapi pahalanya tetap dapat penuh. Lagi sakit, sholatnya biasa berdiri, lagi sakit duduk karena nggak sanggup berdiri, tetap dapat pahalanya penuh seperti orang yang sholat berdiri. Lagi sakit, biasa sholat ke masjid, karena sedang sakit tidak sanggup pergi ke masjid, sholatnya di rumah, tetap Allah berikan dia pahala sebagaimana dia sholat di masjid. Karena apa? Yang menghalangi dia berangkat ke masjid adalah ketidaksanggupan. Jadi memang bukan tidak dia inginkan, tapi memang karena dia tidak sanggup. Dan nah itu tadi. Jadi apa? Ini ya adalah cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dan juga ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal, baik untuk dibaca di akhir sholat. Ini tambahan aja ya adik-adik ya, kita mulai belajar menghafal, meskipun ini bukan bagian dari kajian akidah secara khusus, tapi ada kaitannya. Karena ilmu akidah dan ibadah itu sebenarnya berkaitan, saling berkaitan erat.
Nah, apa kata Nabi SAW? Ya Muaz, wahai Muaz, inni uhibbuk, sesungguhnya aku mencintaimu. Nah, sebagai bentuk cintanya adalah Nabi SAW mengajarkannya doa. Fala tada'anna, jangan tinggalkan. Antakula, untuk mengucapkan. Dubura kulli salatin, di akhir setiap solat. Dubur itu artinya bagian belakang. Ya, maksudnya bisa sebelum dan bisa setelah salam, tapi yang di sini dipahami sebelum salam. Apa bacaannya? Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala zikrika, untuk selalu mengingatmu, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan selalu ya baik dalam beribadah. Boleh dicatat yang belum hafal, yang sudah hafal alhamdulillah. Bagus, sudah hafal. Dibaca kapan? Bagus dibaca di akhir sholat sebelum salam. Ya, nah nanti insya Allah kalau ada pertemuan-pertemuan lanjutan kita bahas juga tuh masalah ibadah apa. Di antaranya ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk dibaca dalam sholat kita sebelum kita mengakhiri sholat kita dengan salam. Di antaranya doa tadi yang diajarkan kepada Muaz bin Jabal. Bunyinya gimana tadi? Sekali lagi. Allahumma a'inni, tolonglah aku. Ala zikrika, untuk selalu berzikir kepadamu. Karena kita bisa berzikir, Allah juga yang kasih hidayah, Allah yang kasih kekuatan. Wa syukrika, dan selalu bersyukur. Apa aja nikmat yang ada diri kita ini disyukuri. Bisa melihat, bisa berbicara. Ini aja kalau mau disyukuri ini nggak ada habisnya ini. Ya, kemudian satu lagi apa? Wa husni ibadatika. Jadi beribadah kepadamu ya Allah dengan baik. Selalu nanti dapat petunjuk dari Allah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah, dan insya Allah aman dari ujian istidraj. Ini tadi poin pertanyaannya. Kalau kita berdoa begini, semoga kita selalu aman dari istidraj. Karena istidraj itu hakikatnya tadi apa? Diberi kenikmatan ya dengan maksud supaya semakin dalam kekufuran atau semakin jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.